Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Maulana Rahman, NPM 720213036. Di sini saya akan menyampaikan tugas resum dari saya tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Firly Pranata. Pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintah lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak dan juga sebagai penerimaan pajak. Ciri-ciri pajak daerah. Berikut ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajak dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Unsur-unsur yang ada di dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya, yakni seperti pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah. Jenis-jenis dan tarif pajak daerah. Semua seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya, yaitu pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing. Berikut jenis-jenis pajak daerah yang saya ketahui, yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar dan kendaraan bermotor atau PPKB, dan juga ada pajak rokok. Selanjutnya itu ada pajak kabupaten atau kota. Yang pertama itu pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyediaan jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Yang kedua, pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran tersebut yaitu sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran. Yang ketiga yaitu ada pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Selanjutnya yaitu yang keempat, pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Selanjutnya yang kelima yaitu pajak penerangan jalan. Dan juga yang keenam ada juga pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan yang lainnya. Namun pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Yang ketujuh yaitu pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar
badan jalan. Selanjutnya itu pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet yaitu sebesar 10%. Dan yang terakhir yaitu pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum merupakan pemungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum dibagi atas bagian yang meliputi yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan pemungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Dan juga ada retribusi pergantian biaya cetak. Dan juga yang terakhir yaitu retribusi penyediaan atau penyedotan karkus. Retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha merupakan pemungutan atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak wisata. Retribusi jasa usaha di bagian yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat khusus parkir untuk pemungutan atas retribusi tempat khusus parkir untuk pemungutan, dan juga ada retribusi tempat penginapan atau persinggahan atau villa, dan juga ada retribusi rumah potong hewan, dan juga ada retribusi pelayanan ke pelabuhan, dan yang terakhir yaitu retribusi tempat rekreasi. Selanjutnya yaitu retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu merupakan pemungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi dan badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan ruang, pemungutan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu retribusi izin mendirikan bangunan atau IPM, dan juga ada retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk pemungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. Retribusi selanjutnya yaitu ada retribusi izin gangguan untuk pungutan atas pelayanan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.